Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Dalam kesempatan yang baik ini, saudara-saudari yang sama-sama saya hormati, kita akan membahas tentang perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis tapi ini lemah, tetapi yang kuat adalah ini adalah perkataan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an. Qiwamud dunya bi arba'ati asya. Jadi dunia ini akan tegak ketika ada 4 unsur. Yang pertama bi'ilmil ulama. Ketika di satu daerah itu ada ilmunya para ulama. Ulama yang menyeru kepada kebaikan dan berusaha untuk mencegah manusia daripada kemungkaran. Ulama yang siap berdakwah kapan dan di mana saja. Dia yang selalu menjemput bola, memberikan penerangan, penyuluhan kepada umatnya, kepada masyarakatnya. Ilmu ulama ini sangat dibutuhkan menjadi cahaya penerang karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka hendaklah seyogianya sebagai seorang ulama harus memperdalam ilmu agamanya. Dia harus memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi SAW, memahami dasar-dasar pengambilan hukum sebagai dalil yang bisa disampaikan kepada umat. Karena kalau berdakwah tanpa ilmu pengetahuan, maka jadilah kita orang yang dol mudil, orang yang sudah sesat kemudian menyesatkan orang lain. Maka pemahaman terhadap Quran ketika mengambil resiko sebagai seorang ulama, maka dia betul-betul harus tafaqquh fiddin. Dia mempelajari tata bahasa Arab dengan benar, mempelajari nahwu sharafnya, mempelajari balaghahnya. Baru dia nanti bisa akan menafsirkan Al-Quran. Dia mempelajari usul fikihnya. Kemudian dia mempelajari hadisnya, mempelajari fikihnya. Sehingga betul-betul dia menjadi orang yang faqih, orang yang ahli di dalam memahami persoalan-persoalan hukum di dalam agama. Jadi tidak sembarangan menjadi ulama itu hanya baca-baca di internet, hanya membaca dia di di situs-situs, kemudian lalu dia berhukum. Maka yang mendasar itu dia harus paham betul tentang ilmu nahwu dan ilmu sharafnya, sehingga dia tidak salah di dalam menafsirkan atau menjelaskan hukum kepada masyarakatnya. Memang ada hadis yang mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Nah, ini kewajiban menyampaikan nasihat. Kewajiban menyampaikan nasihat itu. Tetapi ketika dia berbicara tentang hukum halal haram, ketika dia berbicara tentang hukum salah dan benar, maka dia harus betul-betul memahami dulu persoalan, memahami sumber hukum itu sehingga dia betul-betul memberikan penjelasan yang hak, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah balighu anni walau ayat, sampaikan dari Quran 1 ayat, yaitu itu adalah dakwah yang sekedarnya, dakwah yang paling ringan. Tetapi ketika memangku jabatan sebagai ulama, dia harus betul-betul tafaqquh fiddin. Kemudian yang kedua adalah bi'adlil umara, yaitu dunia ini akan tegak, akan aman, akan nyaman, akan damai ketika ada keadilan para pemimpin. Keadilan itu bukan berarti 1 harus dibagi rata atau 2 harus dibagi sama-sama 1. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan porsi dan proporsinya. Jadi tidak semua harus sama rata, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang dia perlukan. Diberikan keadilan, keadilan itu baik dalam bentuk kebijakan, ataupun dalam bentuk pemberian, ataupun dalam bentuk perintah, ataupun dalam bentuk larangan. Maka ulil amri di sini dia bertanggung jawab untuk memberikan pengayoman.
maka dia disebut dengan ro'in. Ya, kullukum ro'in, disebut dia ro'un, yaitu sebagai pengembala. Karena pemimpin itu mengayomi, dia mengembala rakyatnya. Bagaimana rakyatnya bisa berkehidupan yang sejahtera. Ketika pemimpin itu adil, dia bisa menempatkan posisinya, dia amanah, bisa melakukan yang terbaik untuk umatnya. Bukan saja karena orang yang mencintai dia, tetapi orang yang tidak menyenangi dia pun dia santuni. Karena firman Allah Subhanahu wa taala melarang kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah karena sentimenmu kepada satu kelompok, kepada satu orang, kemudian membuatmu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kata Allah, karena berlaku adil itu aqrabu littaqwa, adalah lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, persoalan dia mencintai kita atau tidak itu persoalannya dia kepada Allah. Tapi persoalannya kita harus mengayomi dia, itu adalah tanggung jawab dan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pemimpin. Sehingga dia harus mengayomi sama rata sama rasa sehingga dia berkeadilan. Kalau dia sudah menerapkan keadilan itu, maka dia akan menjadi golongan yang utama dari 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adil. 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari kiamat kelak. Golongan yang paling utama yang akan dinaungi itu imamun adil, yaitu pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang penuh dengan cinta kasih. Kemudian pilar ketiga di dalam membangun sebuah daerah atau membangun negara atau membangun sebuah kawasan, maka diperlukan adalah wasakhaatil aghnia, yaitu kedermawanannya para orang-orang kaya. Jadi perpanjangan uluran tangan dari orang-orang kaya, karena Allah menitipkan mereka harta. Maka jihad yang paling besar bagi orang kaya bukan berdakwah dengan lisannya, tetapi dia berdakwah dengan harta bendanya. Wajahidu fisabilillahi bi amwalikum. Berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta bendamu. Maka orang kaya di sini punya posisi yang sangat istimewa yang tidak dimiliki oleh yang lain. Karena dia mampu untuk membangun masjid, mampu untuk membantu fakir miskin. Orang bisa berdakwah ada uluran tangan orang kaya, karena dia yang membangun masjidnya, dia yang membantu madrasahnya, dia membantu musholahnya. Kemudian orang mau melakukan kebaikan-kebaikan yang lain tentu membutuhkan uluran tangan orang kaya. Dan orang kaya ini bisa menyelamatkan orang lain untuk terjerumus kepada kekafiran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kadal fakru ayakuna kufra. Hampir-hampir saja orang-orang fakir itu, orang miskin itu akan terjerumus ke dalam kekafiran. Maka disitulah fungsi orang-orang kaya, yang dia bisa mengayomi orang-orang miskin. Hartanya ketika dikeluarkan, maka dia akan berkata, kuntu shaghiran fa akbartani. Aku ini kecil, kata harta itu, tetapi karena kau keluarkan maka jadi aku besar. Kemudian kuntu qalilan fa aktsartani. Sungguh aku ini sedikit, tetapi dengan engkau keluarkan maka aku menjadi banyak nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kuntu aduan fa habbtani. Sungguh aku ini menjadi musuhmu, tetapi dengan cara kau impakkan nanti akan menjadi sahabatmu kelak di akhirat. Kuntu fanniyan fa abqaitani. Harta itu berkata, sungguh aku wahai sahabatku, wahai pemilikku, aku ini adalah yang fana, yang sementara, tetapi karena engkau mengimpakkan aku, maka jadilah aku yang kekal abadi bersamamu kelak di akhirat. Yang terakhir, pilar yang sangat utama itu adalah
bida'watil fuqara, yaitu dengan doa-doanya orang fakir. Kenapa tidak disebutkan miskin? Karena fakir itu berada di bawah derajat miskin. Jangan diremehkan doa-doa orang yang fakir miskin, karena dengan doa mereka sebagian bala itu dihindarkan dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah salah satu pilar utama. Hikmahnya bukan Allah tidak mampu memberikan mereka makan, bukan Allah tidak mampu memberikan mereka rezeki, tetapi orang fakir, orang miskin itu adalah ujian bagi kita orang kaya, bagi kita para ulama, bagi kita para penguasa untuk mengayomi mereka. Sehingga orang-orang kafir ini menjadi lahan ibadah. Bahkan disebutkan bahwa termasuk orang-orang yang mendustakan agama adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yaitu orang-orang yang, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, beragama tetapi dia bohong beragama, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberikan makan kepada fakir miskin. Namun demikian, para fakir miskin jangan menjadi mental-mental pengemis. Ketika kita menjadi miskin, jangan berputus asa. Wala tayasu min rauhillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berjuang, teruslah berjuang. Jangan menjadi mental pengemis. Karena orang yang masih mempunyai kemampuan untuk mencari rezekinya, untuk mencari nafkah buat anak keturunannya, buat dirinya, kemudian dia menyerah dan kemudian menjadi pengemis, menjadi peminta-minta, maka nanti akan dibangkitkan di akhirat itu wajahnya tinggal tengkorak saja. Dia tidak punya daging lagi, kecuali tinggal tengkoraknya saja. Kecuali kalau kita memang sudah terdesak, tidak ada jalan lain, maka kita minta itu sekedarnya saja. Jangan terus-menerus meminta-meminta dan menjadi benalu buat orang lain, karena itu akan menyusahkan orang lain. Tetapi kita harus berusaha. Insya Allah di mana saja kita ada usaha, pasti ada jalan. Manjad dawajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti Allah akan memberikan jalan keluar terhadap usaha yang dia lakukan. Dan orang miskin pun jangan dia menggunakan jalan pintas, jangan potong kompas. Begitu miskin lalu gelap mata, maka dia akan mencari pekerjaan, mencari rezeki dari jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Jangan menjadi bandar narkoba, jangan menjadi germo, jangan menjadi mucikari, jangan menjadi bandar judi, karena itu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit itu halal lebih baik daripada banyak tetapi haram. Tapi alangkah lebih baiknya kalau banyak itu halal dan barokah insyaallah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan di mana saja posisi kita dari 4 golongan ini, 4 kelompok ini. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan peran kita untuk memberikan kemajuan kepada daerah kita, kepada tempat kita tinggal, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokahnya dari langit dan memunculkan rahmatnya dari bumi. Dan semoga kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.